benua kuno Rodinia pernah menelan lautnya sendiri sekitar 700 juta tahun silam. Rodinia adalah super benua yang ada sebelum benua Pangea yang lebih kita kenal. Benua yang pertama kali muncul bernama Nuna, sekitar 1,6 miliar dan 1,4 miliar tahun silam. Lalu terpecah dan membentuk benua baru bernama Rodinia sekitar 900 juta tahun lalu. Rodinia pun berubah pada 700 juta tahun lampau, yang kemudian sekitar 320 juta tahun lalu terbentuk benua Pangea. Para ahli geosains meyakini benua-benua di muka bumi bergabung menjadi satu daratan luas, kira-kira setiap 600 juta tahun. Dalam studi terbaru disebutkan, bumi memiliki dua siklus bersamaan yang sedang berjalan. Superbenua yang terjadi setiap 600 juta tahun dan super ocean yang terjadi tiap 1 miliar tahun. Siapa sangka, benua kuno Rodinia pernah menelan lautnya sendiri sekitar 700 juta tahun silam. Rodinia adalah superbenua yang ada sebelum benua Pangea yang lebih kita kenal. Dalam sebuah studi terbaru, para ilmuwan yang dipimpin Zheng Xiangli dari Curtin University di Perth, Australia, berpendapat bahwa superbenua dan super ocean atau samudra yang mengelilingi superbenua terbentuk dan terbelah dalam siklus menjaga kerak samudra. Kadang mendaur ulang kembali menjadi kerak bumi. Siklus ini terjadi dalam rentang waktu ratusan juta tahun, dan kini para ilmuwan menyatakan akan terulang lagi. Kami menduga struktur mantel bumi hanya bisa sepenuhnya ditata ulang setiap ada superbenua kedua atau setiap siklus lainnya, melewati regenerasi super ocean baru dan cincin api baru, tulis Lee, dikutip dari Life Science. Cincin api adalah rantai zona subduksi di sekitar Pasifik, di mana kerak samudra bergulung di bawah benua. Di sepanjang kawasan yang dilalui Ring of Fire, banyak terdapat gunung berapi aktif dan gempa bumi. Sejarah tentang superbenua memang masih belum jelas, tetapi para ahli geosains meyakini benua-benua di muka bumi ini bergabung menjadi satu daratan luas, kira-kira setiap 600 juta tahun. Pertama kali yang timbul benua bernama Nuna, sekitar 1,6 miliar dan 1,4 miliar tahun silam. Benua ini kemudian terpecah dan membentuk benua baru bernama Rodinia, sekitar 900 juta tahun lalu. Benua Rodinia pun kemudian berubah pada 700 juta tahun lampau. Kemudian, sekitar 320 juta tahun lalu, benua raksasa Pangea terbentuk. Sepertinya, saat ini ada pola-pola yang terbentuk dalam sirkulasi mantel, lapisan di bawah kerak bumi yang mengarah pada siklus 600 juta tahun itu. Meski begitu, beberapa endapan mineral, emas, dan bekas geokimia di bebatuan kuno muncul kembali, berulang dalam siklus yang memakan waktu lebih panjang, yakni hampir 1 miliar tahun. Dalam studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Precambrian Research, Lee dan sesama peneliti menyatakan, bumi sebenarnya memiliki dua siklus bersamaan yang sedang berjalan. Siklus superbenua yang terjadi setiap 600 juta tahun, dan siklus superocean yang terjadi tiap 1 miliar tahun. Dua metode tersebut disebut introversi dan ekstroversi. Mari kita bayangkan. Sebuah superbenua yang dikelilingi satu superocean, benua tersebut kemudian pecah menjadi beberapa bagian dan dipisahkan samudra internal baru. Kemudian proses subduksi dimulai di laut internal yang baru itu. Di tempat-tempat yang penuh dengan titik api ini, kerak samudra ditelan masuk kembali menjadi mantel panas bumi. Proses ini membuat benua yang semula terpecah dan terpisah satu sama lain menyatu kembali. Inilah awal mula munculnya sebuah superbenua baru, dikelilingi oleh super ocean lama yang pernah ada di sana sebelumnya. Itulah introversi. Sementara itu, ekstroversi berarti terciptanya benua baru dan super ocean baru. Di metode ini, superbenua pecah menciptakan lautan internal. Tapi kali ini, subduksi terjadi bukan di lautan internal, tetapi di super ocean yang mengelilingi superbenua retak. Bumi kemudian menelan super ocean, menyeret kerak benua yang ada di seluruh dunia. Superbenua itu pada dasarnya berubah menjadi super ocean. Sementara samudra yang dulunya interior sekarang menjadi super ocean baru yang mengelilingi superbenua baru. Dan bagian tengahnya yang hancur sekarang menjadi pantai. Sementara itu, samudra yang dulunya bagian dalam bumi, kini menjadi super ocean baru yang mengelilingi superbenua baru, papar Lee. Lee dan rekan-rekannya menggunakan pemodelan tersebut untuk menyatakan bahwa selama 2 miliar tahun terakhir, introversi dan ekstroversi terjadi bergantian. Dengan memakai skenario ini,
Superbenua Nuna pecah dan kemudian membentuk Rodinia melalui introversi. Superocean Nuna bertahan menjadi Superocean Rodinia, yang oleh para ilmuwan dijuluki Mirovoi. Nuna dan Rodinia memiliki konfigurasi serupa. Nuna pecah dan terpisah, lalu kembali menyatu. Namun kemudian, kerak samudra Mirovoi mulai kandas. Rodinia terpisah ketika Superocean-nya menghilang, membentuk daratan kembali sebagai Pangea. Lautan baru yang terbentuk dari retakan Rodinia kemudian menjadi Superocean Pangea yang dikenal sebagai Pantalasa.